Shalom, shalom, makin diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita ucap berkata, sikap hati yang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hidup kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah memilih kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh lebih sungguh-sungguh ya Tuhan
Mari kita mengambil sikap hati kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sama-sama kita fokus ketika firman disampaikan, kita boleh mengetahui apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk hidup kita. Terkadang kita nggak mengerti apa maunya Tuhan, tapi satu hal yang dapat saya katakan, bahwa bersama dengan Tuhan, Dia tahu dan Dia peduli setiap pergumulan kita. Sama-sama kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan.
Shalom saudara semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa agar setiap kita selalu dalam keadaan baik, dilindungi Tuhan, dijaga dan dipelihara. Amin. Saat ini penambahan pasien COVID-19 atas bangsa kita ada sekitar 50.000 orang per hari penambahannya. Mungkin hal ini membuat beberapa orang daripada kita menjadi cemas. Saya pun demikian. Tapi baiklah setiap kita tetap terus berdoa. Bukan hanya cemas, tetapi tetaplah kita berdoa. Berdoa agar rantai penularan COVID-19 segera bisa terputus. Saya menghimbau, tidak hanya berdoa saja saudara, tapi biarlah setiap kita turut mengambil bagian dalam menjalankan prokes yang ketat di rumah masing-masing. Ayo pakai masker jika keluar rumah, dan cucilah tangan setelah kembali ke rumah. Jangan lalai. Dengan adanya pandemi ini, mungkin ada yang bertanya di antara kita, tapi Pak Pendeta, karena wabah COVID ini, usaha saya menjadi gagal. Dagangan saya kurang pembelinya. Atau ada yang berkata, Pak Pendeta, karena COVID ini saya kehilangan pekerjaan. Mungkin ada juga yang berkata, penghasilan saya saat-saat ini menjadi menurun. Bagaimana ini? Iya betul. Ingat, ada banyak orang di luar sana, bahkan di seluruh dunia, mengalami hal yang sama. Tetapi yang terpenting adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, dan iman yang terus berharap kepada Tuhan. Karena Dialah pengharapan kita. Karena Yesus adalah pengharapan kita. Dialah yang memelihara kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita sebagai anak-anak Tuhan sampai kapanpun, selama-lamanya. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 3. Coba kita buka. Amsal 10 ayat 3, ya. Dia berbunyi demikian. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolak. Yang artinya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang benar itu kelaparan. Apakah saudara pernah mengalami kelaparan? Telat makan, iya mungkin. Saya ada beberapa kali telat makan, tapi bukannya kelaparan. Bahwa firman Tuhan berkata bahwa Ia tidak pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan. Yang disediakan Tuhan adalah kebutuhan yang benar-benar kita perlukan, bukan untuk memuaskan keinginan kita semata-mata. Itu sebabnya ada keinginan kita yang tidak diberikan Tuhan, karena memang keinginan itu justru membawa pengaruh yang kurang baik untuk hidup kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi sumber segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Ya, persediaan yang ada pada Allah itu berlimpah-limpah. Allah tidak pernah kekurangan persediaan untuk menolong umatnya, untuk mengulurkan tangannya tidaklah kurang panjang, bahkan pendengarannya tidaklah kurang tajam untuk mendengar setiap seruan minta tolong daripada umatnya. Persediaan Allah berlimpah-limpah, bahkan Dia tidak pernah kekurangan dan tidak pernah habis. Bahkan firman Tuhan berkata, burung di udara, bunga bakung di taman saja dipelihara dan dilengkapi kebutuhannya oleh Allah.
terlebih lagi kita, ciptaannya yang paling tinggi, yang paling mulia, tidak akan dibiarkan kekurangan. Amin. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan mau melakukan semua yang diperintahkannya. Mari kita lihat di dalam Alkitab bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Kita buka dari Kejadian 1 ayat 26. Allah yang menyediakan. Bunyinya demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia diciptakan Allah pada hari yang ke-6. Seperti kita ketahui, waktu penciptaan Allah membutuhkan 6 hari. Pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Pada penciptaan hari pertama sampai dengan hari yang ke-5, Allah sudah ciptakan, Allah sudah sediakan. Untuk siapa? Untuk manusia. Semuanya diciptakan sebelum manusia itu ada pada hari yang ke-6. Jadi, yang tersedia sebelum manusia itu ada, yaitu ciptaan Allah, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, baik itu benda penerang, ikan di laut, itu diciptakan untuk manusia. Yang artinya semua kebutuhan manusia itu sudah tersedia sebelum manusia itu sudah ada. Apakah kita perlu khawatir? Jawabannya tidak. Sejak zaman dahulu, waktu masa penciptaan, Allah sudah tahu bahwa manusia membutuhkan semuanya itu. Bahkan di ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah setelah penciptaannya, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan. Jadi Allah memberikan kepada manusia segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Jadi di seluruh bumi, semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji diberikan kepada manusia. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Allah memberikan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa pada waktu itu, ya, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Kalau saya bisa baca ulang, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Kalau saya coba bayangkan, di waktu Adam dan Hawa, seluruh bumi itu menjadi milik Adam dan Hawa. Betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Dia menciptakan, dia memberikan kepada manusia pada waktu itu. Artinya apa? Apa yang disediakan Allah pada waktu itu untuk manusia yang saat itu, yaitu Adam dan Hawa, itu sudah mencukupi. Bahkan sampai dengan saat ini, sampai kita hidup saat ini, sumber daya alam yang tersedia itu semuanya cukup. Itu terpenuhi bagi segitu banyak jumlah manusia yang ada. Kalau saya boleh coba browsing ya, populasi, gampang kalau mau tahu populasi manusia di dunia, ketik aja. Ternyata jumlah manusia saat ini adalah 7,8 miliar. 1 juta aja sudah banyak. Indonesia aja ada sekitar hampir 300 juta. Ini 7,8 miliar orang di dunia ini. Kebutuhannya Tuhan cukupkan. Tuhan sediakan sampai dengan saat ini. Dahsyat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita besar. Pertanyaannya adalah, akankah habis makanan bagi manusia di dunia ini? Jawabannya tidak akan pernah. Udara yang kita hirup saat ini, akankah habis bagi manusia? Jawabannya tidak. Saya tidak pernah menemui di dalam Alkitab, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita bisa mengetahui bahwa Allah karena kehabisan makanan, kehabisan tumbuh-tumbuhan, kehabisan hewan, bagi manusia Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang baru, Allah menciptakan hewan-hewan baru. Kita tidak pernah menemui. Sejak dahulu kala sampai dengan saat ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, tetap ada untuk dapat mencukupi umat manusia yang segitu banyak sampai dengan saat ini. Katakan amin. Itulah Allah, itulah Tuhan yang kita sembah. Dia mencukupkan kebutuhan kita. Adakah kita perlu khawatir akan kehidupan kita? Jawabannya tidak. Makanya seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 27, karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus katakan demikian, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang Tuhan inginkan melalui ayat ini yang kita sudah baca adalah janganlah kita khawatir lagi, karena Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau naikkan syukur kepadamu untuk setiap pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami percaya sampai kapanpun, sampai dimanapun kami berada, Engkau tetap memelihara setiap kami. Aku mau berdoa bagi setiap umat-Mu di mana-mana tempat Tuhan. Untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk mereka yang berbeban berat, Tuhan pulihkan. Untuk mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh kembali beribadah bersama dengan umat-Mu sekalipun Tuhan lewat live streaming ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih, dan kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terlebih kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami, yang meneguhkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Bila firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah berkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, lebih lagi Tuhan pakai hamba secara luar biasa. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat, doa-doa daripada Allah turun atas hamba-Mu. Berkati Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun hamba berada, kemanapun hamba-Mu Engkau utus berlebihnya jiwa digunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami berdoa bahwa gereja Tuhan menyediakan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan, di mana kami boleh beribadah di sana Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan kami belum dapat bersatu bersama umat-Mu beribadah di sana, tapi kami percaya tidak lama lagi kami akan Kau kumpulkan kembali beribadah di gereja TM. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian di sana Bapak. Mulai koordinator ibadah raya itu hamba Bapak Yusuf, kembali hamba ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pakai, Engkau tambah-tambahkan hikmat, roh kebijaksanaan dari Allah turun atas Bapak Yusuf Tuhan. Berkati pekerjaannya, bahkan berkati seluruh aspek kehidupannya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian Tuhan di ibadah live streaming ini Bapak, baik ibadah umum, ibadah DC, sekolah minggu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, seluruh jerilah hamba-hamba-Mu tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu, tapi Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik bagi seluruh hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami berdoa bahwa seluruh jemaat Tuhan menyediakan yang Tuhan percaya bagi kami
yang baik, ulurkan tangan Tuhan menjamah seluruh umat-Mu Tuhan, sehingga umat gereja Tuhan menyediakan tidak ada yang sakit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Tutup bungkus semua dengan kuasa dan darah anak domba. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati keuangan gereja-Mu Tuhan yang ada di gereja TM Tuhan, menjadi keuangan yang sehat. Terima kasih Bapa, Engkau tambah-tambahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir di pembenaran Tuhan menyediakan, sehingga lewat pembenaran Tuhan nama Yesus dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami berdoa Tuhan bahwa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan berkati mereka, genapi janji-Mu bagi bangsa pilihan-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dengan keberanian kami datang menghampiri Engkau Tuhan, karena sungguh kami yakin dan percaya Tuhan kemurahan-Mu Tuhan yang melayakkan setiap kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hanya mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan atas setiap kesalahan bangsa kami Tuhan. Kami menyadari setiap kekurangan bangsa kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami hanya mohon belas kasih-Mu Bapa. Uluran tangan-Mu atas bangsa ini Tuhan, sehingga pemulihan itu boleh terjadi atas bangsa kami Bapa, sehingga kemenangan itu boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Yesus ada di bangsa Indonesia Bapa. Marilah Roh Kudus nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan, sehingga dunia boleh melihat di Indonesia ada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, namanya yang berkuasa di atas segala nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami saat ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami jadi pemerintahan yang kuat di hadapan-Mu Bapa. Engkau berkati mulai Bapak Presiden Wakil Tuhan, seluruh aparat kepolisian Tuhan, seluruh kabinet Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungi dan sertai mereka Tuhan, yang melakukan tugas mereka Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau menjaga mereka Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan buat para medis Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan. Kiranya kekuatan yang khusus kepada Allah turun atas seluruh para medis yang ada di bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bahwa setiap anak-anak-Mu yang saat itu Tuhan terpapar oleh COVID-19 Tuhan, baik yang ada di rumah sakit Tuhan, baik yang isoman Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh anak-anak ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan buat BPD-BPH Tuhan, Kau berkati, satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka terus bersatu hati Tuhan, bergandengan tangan Tuhan untuk menjalankan misi-Mu Tuhan atas Banten ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami pagi hari ini Tuhan, ucapan syukur kami semuanya kami kembalikan hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam keluar masukmu dari kediamanmu, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, kita katakan sama-sama, amin.